Yang aku dengar. Jadi nama tamannya apa nih berarti? Ini. Yang aku dengar. Jadi nama tamannya apa nih berarti? Ini. Apa? Tisrin. 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 Lah, ini orang wisuda ini. Coba kita kasih selamat dulu ya. Bodoh amat. Annyeonghaseyo gitu. Ini katanya kalau musim semi ada festival bunga ya. Ada tempatnya kalian bunga-bunga. Nah, sebenarnya di Tisrin Park ini gue tuh sempat ngobrol sama teman-teman mahasiswa Indonesia yang lagi studi di Suriah. Ternyata Suriah tuh juga jadi destinasi belajar bagi mahasiswa Indonesia loh, terutama bagi yang mendalami agama Islam. Sebagai negara yang kaya akan sejarah dan pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa lalu yang melahirkan banyak sekali ulama, tentunya Suriah ini menjadi tempat yang tepat untuk belajar bagi para pelajar Indonesia yang mayoritas mempunyai background pesantren. Sambil nungguin buka puasa, gue ngobrol bareng mereka. Sebenarnya gue ngerekam agak panjang sih, tapi sayangnya suaranya nggak terlalu kedengeran. Selain itu, topiknya jadi nggak terlalu relevan pasca pergantian kekuasaan. Jadi ya udah deh, nggak gue lanjutin. Gue sempat berekspektasi kalau buka puasa di Suriah bakalan rame, tapi ternyata malah sepi. Jarang restoran yang buka. Kata teman-teman mahasiswa sih, emang budaya di Suriah, mereka lebih suka berbuka puasa sama keluarga di rumah. Akhirnya gue cuma makan seadanya aja, terus langsung balik deh karena memang sepi banget. Kali ini gue nyobain naik taksi online-nya Suriah. Ternyata mereka punya apps taksi online sendiri loh, namanya Yalago. Sejauh ini sih nggak ada kendala yang gimana banget ya, paling dalam hal komunikasi aja nih, karena nggak banyak orang Suriah yang fasih berbahasa Inggris. Besoknya, gue mau berziarah mengunjungi makam seorang sahabat Rasulullah yang merupakan seorang diplomat, Dihyah Al-Kalbi. Konon katanya, beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang paling tampan. Ini mau ke makam sahabat Nabi yang paling tampan, Dihyah Al-Kalbi. Kita mau ziarah. Oh ya, saking tampannya Dihyah Al-Kalbi, malaikat Jibril pernah menampakkan diri dengan menyerupai wajahnya saat datang menemui Nabi Muhammad SAW loh. Bahkan, ada kisah populer yang menceritakan bahwa perempuan-perempuan Madinah bisa mengintip dari jendela rumah ketika Dihyah lewat saking tampannya. Meskipun ini lebih merupakan kisah turun-temurun dan tidak selalu disebut dalam hadis sahih, tapi ia beredar luas dalam karya-karya sejarah Islam klasik. Selain karena ketampanannya, Dihyah Al-Kalbi ini juga dikenal sebagai seorang diplomat yang menyampaikan surat untuk Kaisar Bizantium, Heraklius, yang saat itu sedang berkunjung ke wilayah Syam. Dalam suratnya, Rasulullah mengajak Kaisar Heraklius untuk masuk Islam. Heraklius disebut menunjukkan ketertarikan terhadap Islam, bahkan katanya sempat hampir menerima ajakan Rasulullah, tapi tekanan dari bangsawan dan pendeta membuatnya mundur. Setelah itu, gue melanjutkan ziarah ke makam Bilal ibn Rabah, muadzin pertama dalam sejarah Islam. Dulunya, Bilal adalah seorang budak berkulit hitam yang dimerdekakan langsung oleh Rasulullah. Ia dikenal sebagai sahabat yang sangat mencintai Nabi. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Bilal merasa nggak sanggup lagi nih tinggal di Madinah karena terlalu banyak kenangan. Akhirnya ia memilih hijrah ke Damaskus, menetap di sana sampai akhir hayatnya, dan dimakamkan di tempat ini. Ya ini mau sholat taraweh di depan nama Masjid Ibadur Rahman atau apa gitu, nanti gue tambahin. Kita coba gimana rasanya sholat taraweh di masjid di Syria. Malamnya, gue sholat taraweh di salah satu masjid di Damaskus. Jujur, gue tuh lupa nama masjidnya. Yang pasti masjidnya bukan di area Old Damaskus seperti Masjid Umayyah. Sholat taraweh di Suriah ternyata nggak jauh beda dengan di Indonesia. Sama-sama dilakukan 20 rakaat plus 3 witir. Terus, gue baru nyadar kalau di sini soft-soft pinggir tuh didedikasikan untuk para lansia dan disabilitas. Untuk mereka, masjid ini menyediakan kursi untuk sholat sambil duduk. عزيز هنا تسجيلات حلوة كتير. Kali ini gue berkunjung ke bekas sebuah stasiun kereta api yang dibangun di akhir era Ottoman, Hijaz Railway Station. Dulu sempat dibangun sebuah sistem perkereta apian yang menghubungkan Damaskus dengan Madinah. Sayangnya saat Ottoman runtuh, rute ini pun terbengkalai.
Bahkan sekarang cuma menyisakan gedung stasiunnya aja. Gua sempat ngeliat dalam gedungnya dan interiornya tuh cantik banget, didominasi oleh elemen kayu dan ukiran khas Suriah. Jadi ini adalah mozaik terpanjang. Tuh, mozaiknya tuh panjang banget. Terus, gue sempat mampir ke sebuah sudut kota yang punya tembok pagar dengan mozaik terpanjang di dunia yang dibuat menggunakan material daur ulang. Mozaik ini merupakan karya seorang seniman Suriah dan tercatat dalam Guinness Book of World Records. Keren ya? Menurut gue, Suriah emang punya pesona yang sangat menawan. Jujur, gue udah penasaran banget nih sama negara ini sejak dulu. Dan akhirnya kesampaian juga untuk menginjakan kaki gue di sini. Momennya pun pas banget dengan Ramadan, yang walaupun tidak terlalu festif, tapi cukup membangkitkan spiritualitas gue dengan kisah-kisahnya yang menakjubkan. Sebuah negara yang selama ini selalu disebutkan dalam buku-buku pelajaran mengenai sejarah Islam, akhirnya gue bisa melihat sendiri dan menginjakan kaki gue di sini. Walaupun Ramadan di sini tidak seramai di Indonesia, gue cukup seneng sih dengan sebuah pengalaman Ramadan yang sangat berbeda ini. Meski nggak ramai, tetap ada semacam seasonal night market yang bertema Ramadan seperti di sini nih. Lumayan, tapi nggak serame itu sih, cuma kan cukup menarik untuk didatengin kayak night marketnya gitu. Di sini pun banyak banget booth makanan yang bisa dicobain, mulai dari makanan khas Suriah sampai makanan western. Tapi emang nggak rame sih, mungkin karena dingin juga kali ya, dan anginnya lagi kenceng. Besoknya, gue berkunjung ke sebuah tempat yang dianggap sakral bagi umat Kristen di Suriah, Ma'lula. Tempat ini berada di luar kota Damaskus dan terkenal dengan narasinya sebagai salah satu desa yang masih menggunakan bahasa Aram, bahasa yang dipercaya digunakan oleh Yesus dalam kesehariannya. Jaraknya sih nggak terlalu jauh ya dari kota Damaskus, mungkin sekitar setengah jam aja. Desa ini juga terkenal dengan sebuah kisah seseorang yang disucikan dalam Kristen Ortodoks, Santa Tekla. Kali ini gue berkunjung ke salah satu situs yang menjadi tempat ziarah utama umat Kristen, makam suci Santa Tekla, yang letaknya di antara bebatuan. Dikisahkan, Santa Tekla adalah salah satu murid awal Rasul Paulus. Ia tumbuh dalam keluarga bangsawan di Iconium, wilayah yang sekarang masuk wilayah Turki. Ketika ajaran Paulus mulai menyebar, Tekla tertarik dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Keputusan itu membuat keluarganya marah besar. Ayahnya merasa Tekla telah mencoreng kehormatan keluarga, dan ia pun memerintahkan pasukan untuk menangkap anaknya sendiri. Dalam pelarian, Tekla terus dikejar oleh pasukan tentara yang dikirim oleh ayahnya. Ketika ia sampai di sebuah wilayah pegunungan yang tandus dan berbatu, Tekla berhenti sejenak di antara celah batu besar. Di situ ia berdoa, meminta perlindungan dan jalan keluar. Menurut tradisi, saat itulah batu-batu di sekelilingnya terbelah dan membuka jalan, memungkinkan Tekla untuk meloloskan diri dari kejaran para tentara. Perjalanan itu akhirnya membawanya ke sebuah tempat sunyi di tengah pegunungan. Disitulah ia memilih menetap, hidup dalam keheningan dan doa. Tempat itu kelak dikenal sebagai Ma'lula, sebuah desa kecil di Suriah yang sampai hari ini masih menyimpan jejak sejarah Kristen awal dan menjadi rumah bagi Shrine of Saint Tekla, gua yang diyakini sebagai tempat pertapaan dan peristirahatan terakhirnya. Bagi banyak orang, kisah ini bukan hanya tentang keajaiban atau pelarian, tapi juga tentang keyakinan yang bertahan, bahkan di tengah tekanan terbesar sekalipun. Ma'lula terletak di tengah pegunungan berbatu dengan tebing-tebing curam yang mengelilinginya. Rumah-rumah tampak menempel di lereng batu, mengikuti kontur alam yang tidak rata. Jalan-jalan sempit berliku di antara bangunan dan dinding batu, membentuk pola desa yang sangat terasa organik. Suasananya tenang, dengan udara kering khas pegunungan dan bunyi angin yang sesekali lewat. Meski terlihat sederhana, tempat ini menyimpan lapisan sejarah dan tradisi yang terus dijaga hingga hari ini. Di minggu terakhir, gue nggak banyak melakukan aktivitas. Tapi di hari itu, gue diajak untuk mengunjungi pabrik Indomie di Suriah. Iya, Indomie punya pabrik di Suriah. Lokasi pabriknya emang agak jauh sih dari Damaskus. Semacam di kawasan industri gitu. Untuk kesana, gue ngelewatin bangunan-bangunan yang hancur selama perang sipil belasan tahun terakhir. Setiba di pabrik Indomie, kami disambut oleh pemilik pabriknya langsung dan kami boleh berkeliling melihat seperti apa proses pembuatan mie instan Indomie di sini. Sebuah fun fact, Indomie adalah brand mie instan yang paling disukai di Suriah. Sejauh ini memang baru ada 2 rasa aja yang diproduksi lokal di Suriah. Satunya yang varian vegetable soup, satunya vegetable soup with lime. Kabarnya sih ada juga yang varian mie goreng.
Tapi kata orang-orang cepet banget nih sold out-nya. Gue baru tahu, ternyata varian mie goreng memang nggak diproduksi langsung di Suriah. Jadi, varian mie goreng yang beredar di pasaran Suriah itu udah bisa dipastikan diimpor langsung dari Indonesia. Jujur, ini adalah salah satu pengalaman yang menurut gue unik dan sangat lucu sih. Soalnya seumur-umur gue hidup di Indonesia, gue tuh nggak pernah berkunjung pabrik Indomie, tapi sekalinya berkunjung malah di Suriah. Kadang hidup memang serandom itu sih. Sehari sebelum pulang, gue sempetin untuk sholat Jumat lagi di Masjid Umayyah. Ceritanya semacam ngucapin perpisahan buat Masjid Umayyah yang sangat syahdu itu. Soalnya gue nggak tahu kapan gue bakalan balik lagi ke sini. Terus gue diajakin untuk hadir ke sebuah kegiatan yang menurut gue cukup unik sih. Ini adalah sebuah thariqat yang kegiatannya adalah untuk berzikir kepada Allah dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini dimulai setelah sholat Jumat hingga adzan asar. Ini pertama kalinya gue hadir di sebuah kegiatan sholawatan yang semua hadirnya sangat passionate. Jadi ya rasanya tuh kayak seru aja gitu liatnya. Akhirnya tiba juga waktunya untuk kembali ke tanah air. Perjalanan selama 2 minggu di Suriah rasanya kayak kurang banget ya. Kayaknya suatu saat gue bakalan balik lagi deh. Pagi itu gue berangkat menuju Beirut, karena pesawat gue akan lepas landas dari sana. So, sampai jumpa kembali Suriah, semoga kita bertemu lagi ya nanti.